Netizen sebut UAS ngeprank Anies. Terungkap blunder seumur hidup UAS. Sejatinya seorang ulama itu yang ngurusi soal agama saja. Tidak perlu ikut-ikutan berpolitik. Kalaupun berbicara soal politik, berikanlah edukasi kepada umat. Misalnya bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat, di mana rakyat harusnya dengan senang hati menyambutnya. Karena di momen itulah rakyat jadi punya kuasa untuk menentukan siapa pemimpinnya, dengan cara yang demokratis dan sportif. Ia ajarkan juga kepada umat bahwa berdemokrasi itu juga harus didukung dengan sikap sportif, menerima kekalahan dengan besar hati. Oleh sebab itu, dalam mengusung pemimpin pilihannya dalam suatu momen pemilu, umat juga harus diajari untuk tidak terlalu memujanya bagai dewa, menjauhkan diri dari kultus individu yang berlebihan, agar bisa lebih dewasa bersikap dan tentunya bisa berlaku sportif. Sayangnya, tidak semua ulama seperti itu. Apakah sulit untuk bersikap seperti itu? Tentu tidak. Saya yakin jika seseorang belajar agama Islam secara mendalam, sebagaimana layaknya seorang ulama, maka hasilnya adalah dia akan menerapkan Islam sebagai rahmatan lil alamin secara total. Pengetahuannya terhadap agama akan diterapkan berdasarkan prinsip ini, bahwa Islam mengayomi alam semesta dan segala isinya, menebarkan kebaikan, menjunjung hak asasi semua manusia, dan segala bentuk rahmat lainnya. Nggak bakalan ada suara takbir diserukan untuk merugikan, melukai atau membunuh sesama manusia lainnya. Namun, sayangnya, ada saja ulama yang jauh dari prinsip rahmatan lil alamin itu. Terutama yang ikutan berpolitik praktis, yang tidak mau mengakui pemerintahan yang sah negaranya sendiri, ataupun yang ngacir ke Mekah. Nah, Ustadz Abdul Somad, sayangnya adalah salah seorang ulama yang ikut-ikutan berpolitik. Lalu beberapa ceramahnya pun jadi kontroversial. Soal salib yang ada jinnya, lambang PMI, virus corona itu tentara Allah, bahkan soal nonton drakor. Ya gitulah. Dengan segala pola dan kontroversi itu, ada satu hal yang jadi blunder seumur hidup, yang terus menghantui langkah UAS. Mungkin ini semata teguran dari Allah SWT, namun entahlah apakah dirasakan seperti itu oleh UAS atau tidak. Apa ya? Tidak lain soal ramalan yang dia sebut sebagai sinyal dari Allah, bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres 2019 dan menjadi Presiden RI. Ramalan epik ini disampaikan UAS langsung kepada Prabowo dan diabadikan lewat video. Waktu itu video tersebut disiarkan secara eksklusif oleh TV One. UAS mengaku meski berkomitmen mengikuti hasil ijtima ulama, keraguan sempat meneranya. Kemudian dia mengunjungi sejumlah ulama besar di berbagai daerah, untuk mencari jawaban atas keraguannya. Ulama-ulama yang dikunjungi pun ditegaskan bukan yang populer, namun yang dianggapnya memiliki mata batin yang bersih. Ini ulama-ulama yang tak perlu materi. Mungkin Bapak Prabowo tidak kenal, dan saya tak pernah tanya kepada mereka, saya pilih mana. Saya biarkan dia baca hati saya, ngerti enggak, tambahnya. Ada satu ulama yang menyampaikan ke dia, bahwa bermimpi hingga 5 kali bertemu Prabowo. Kalau mimpi 1 kali bisa jadi dari setan. 5 kali dia mimpi 5 kali lihat Bapak, sinyal dari Allah, ungkapnya. Ada lagi ulama lainnya yang ditemui UAS juga menyebut nama Prabowo. Ada orang kesana paling 5 menit. Saya datang 30 menit dia bicara 4 mata dengan saya. Di akhir pertemuan dia bilang Prabowo, ungkapnya. Bahkan di video itu UAS juga berpesan 2 hal kepada Prabowo kalau sudah jadi presiden. Yakni jangan mengundang UAS ke istana dan jangan memberi UAS jabatan apapun. Prabowo terlihat meneteskan air mata mendengar pernyataan UAS itu. Kok jadi kayak adegan di drakor ya?
Firasat ramalan epik ini tentu saja akhirnya terbukti meleset, karena Prabowo akhirnya kalah di Pilpres 2019. Pernyataan UAS pun jadi bahan ejekan dan bully, yang tidak akan terhapus sampai beberapa puluh tahun ke depan. Buktinya, soal ramalan ini disebut kembali ketika UAS bicara soal Anies. Dalam sebuah video, UAS menyampaikan sebuah ceramah yang isinya juga menyinggung kriteria untuk jadi seorang pemimpin yang akan membawa negaranya jadi sejahtera. Dari sebuah ayat di Al-Quran, UAS menceritakan soal Nabi Sulaiman. Karena ketika Nabi Sulaiman berkuasa tidak ada semut yang terinjak. Orang kalau mempunyai kekuasaan, semut pun tidak kelaparan, ujarnya. Maka pemimpin ke depan adalah yang bisa melindungi binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di Ragunan, ujar UAS. Siapa yang ke Ragunan? Siapa lagi kalau bukan Anies? UAS menilai bahwa Anies layak menjadi pemimpin di negeri ini, karena bisa melindungi binatang. Ceramah yang disampaikan UAS itu digelar secara virtual, dan diikuti juga oleh Anies. Menanggapi pernyataan UAS, para netizen malah mengingatkan kembali blunder UAS terhadap Prabowo dulu. Bahkan video pertemuan UAS Prabowo diunggah kembali, misalnya oleh akun @yusufdumdum, disertai tulisan, biarpun tagar PSBB transisi Anies gagal, tapi Pak Somad menganggap Pak Abbas memenuhi syarat memimpin negeri. Saya kok tiba-tiba jadi ingat video ini. Tapi positif thinking sajalah. Mungkin yang dimaksud memenuhi syarat pemimpin negeri selain Indonesia. Cuitan beserta video ini mengundang banyak komentar kocak para netizen. Nah, satu lagi netizen memberikan komentar menohok terhadap cuitan netizen lain tentang pernyataan UAS soal Anies tersebut. Akun @gay99wise menulis, "Kita anggap aja Somad lagi ngeprank Pak Anies. Pak Prabowo saat Pilpres aja sudah kena prank atas mimpi hoaxnya, disertai emosen tertawa ngakak. Nah loh, UAS malah disebut ngeprank kan. Apalagi kalau bukan berdasarkan videonya sama Prabowo itu. Benar kan kata saya, blunder satu itu akan menghantui UAS. Entah sampai kapan, jejak digital tidak akan hilang. UAS tidak akan pernah bisa lepas dari blunder satu itu." Begitulah, kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata. I've been flying from town to town.